Kedutaan Besar Palestina di kota Moskow, Rusia tampak dipenuhi bunga, boneka, dan foto-foto warga Gaza yang terdampak perang. Rekaman suasana gedung Kedubes Palestina di Moskow beredar di Telegram pada Selasa 28 November 2023. Dikutip media RIA, ini adalah momen aksi memperingati Hari Solidaritas Rakyat Palestina yang berlangsung di Kedutaan Palestina di Moskow. Puluhan warga Rusia mendatangi gedung misi diplomatik. Banyak yang membawa bunga dan mainan seperti boneka sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Bahkan beberapa warga memasuki gedung dengan membawa bendera Palestina. Diketahui pula Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Moskow mempunyai kewajiban moral untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan pemimpin Rusia itu dalam pertemuan dengan kabinet, seperti dilansir dari Russia Today pada Rabu 22 November 2023. عشان هيك دي رصيد Start with a long-term humanitarian ceasefire, unrestricted access for life-saving. إضافة إلى أكثر من 100 موظف تابع للأمم المتحدة وعشرات الإعلاميين. Уважаемые бывшие миллионы палестинцев, которые стали жертвой израильских. Media Israel melaporkan milisi pembebasan Palestina (Hamas) secara aktif menerapkan taktik baru untuk mengejutkan pasukan Israel yang menyerang kota Gaza Tengah. Laporan dari koresponden Desk Militer media Israel Net News, Yoav Situn ini ditulis pada momen menjelang gencatan senjata pekan lalu. Laporan itu menyebut kalau operasi darat pasukan tentara Israel atau IDF di Gaza diawasi langsung oleh komandan senior mereka yang mengatakan gelombang pertempuran akan menguntungkan mereka yang berinovasi dan belajar dengan cepat. Laporan menggambarkan di area pertempuran seperti lingkungan Al-Zaitun dan Jabalia di timur laut, Hamas telah mengintensifkan serangan hit and run. Taktik ini yang menampilkan serigala yang muncul dari persembunyian, menembak lalu secara cepat mundur ke terowongan yang menghubungkan ke seberang jalan, kata jurnalis Israel tersebut. Serangan tersebut tambahnya diwarnai penembakan roket atau RPG yang terkoordinasi dari berbagai arah. Dia juga mengulas apa yang disebutnya sebagai cara bertempur canggih yang terlihat dalam seminggu terakhir jelang gencatan senjata, di mana Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, menampakkan inovasi mereka dalam taktik pertempuran kota. Brigade Al-Qassam dilaporkan menempatkan pengeras suara di gang-gang yang terkena pemboman Israel. Speaker itu digunakan untuk menyiarkan percakapan bahasa Arab untuk menambah kekacauan, merusak fokus dan konsentrasi serta kewaspadaan di antara tentara Israel yang menyerang. Kabarnya obrolan yang dikeraskan lewat pengeras suara tersebut sebagian besar berisi percakapan anak-anak dan remaja. Jurnalis militer Israel itu menekankan kalau milisi perlawanan Palestina menggunakan taktik ini ketika tentara pendudukan Israel, baik infanteri atau tank, mendekat. Hamas mengaktifkan pengeras suara ketika tentara IDF mendekat untuk membingungkan penyerang. Dalam insiden baru-baru ini, dia melaporkan pasukan infanteri yang diikuti oleh tank datang mendekat untuk menyelidiki suara-suara yang datang dari sebuah gang menuju jalan yang sebelumnya diserang. Ketika mereka maju, para milisi perlawanan Hamas yang bersembunyi di lantai atas gedung di dekatnya melepaskan tembakan dengan senapan mesin dan rudal anti-tank. Konfrontasi tersebut memperlihatkan para milisi Hamas Palestina menggunakan alat peledak dan granat untuk menjatuhkan tentara Israel yang menyerang. Ulasan ini menyoroti bagaimana metode perang gerilya yang digunakan oleh Hamas secara efektif memberikan keuntungan bagi mereka dalam pertempuran.
mencapai terdekat dah. Sebuah video yang memperlihatkan detik-detik pasukan Israel mulai menyerbu kota Araba, Jenin Selatan, ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 29 November 2023 dan menjadi perbincangan hangat warganet. Video amatir yang diduga direkam secara sembunyi-sembunyi oleh salah satu warga itu menunjukkan lebih dari 20 tentara Israel berdatangan di kawasan kota Araba dengan membawa sejumlah senjata yang dipegangnya. Tak butuh waktu lama, suara tembakan dan ledakan berkali-kali terdengar di area yang ditargetkan Israel. Diketahui terjadi aksi baku tembak antara pasukan Israel dengan pasukan Hamas yang berjaga di wilayah Jenin. Tidak diketahui pasti seperti apa selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Di tengah gencatan senjata sementara yang sedang berlangsung, Israel malah kembali menyerbu wilayah Jenin. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 29 November 2023. Tampak Israel mengoperasikan bulldozer lalu menghancurkan sejumlah jalan beserta infrastruktur di kawasan tersebut. Pasukan pertahanan Israel atau IDF menargetkan penghancuran sejumlah fasilitas untuk memblokir jalan menuju fasilitas medis utama, termasuk Rumah Sakit Khalil Sulaiman, Rumah Sakit Ibnu Sina, dan Rumah Sakit Ar-Razi, yang menurut Al Jazeera, rumah sakit tersebut adalah institusi terbesar di kota Jenin. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dilaporkan selama penyerbuan berlangsung, sedikitnya ada 5 orang warga alami luka-luka. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Konfrontasi kembali terjadi antara pemuda Palestina dan pasukan pendudukan Israel di kota Beituna, tepi barat pada Senin 28 November 2023. Terlihat dalam video yang beredar di media sosial Telegram, pemuda Palestina menunjukkan keteguhan dan keberanian mereka dalam menyuarakan tuntunan mereka untuk keadilan dan hak atas tanah air. Bentrokan itu dipicu oleh patroli pasukan Israel di area pemukiman warga Palestina hingga sekelompok pemuda Palestina melakukan lemparan batu dan pelepasan ke arah pasukan Israel. Pasukan Israel kemudian membubarkan massa dengan kendaraan lapis baja yang dioperasikan. Situasi di Beituna mencerminkan ketegangan yang berkepanjangan dalam konflik Palestina-Israel. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban yang mengalami luka-luka dalam insiden ini. Hingga video ini viral, aktivis Palestina mengecam tindakan Israel dan menuntut agar mereka mengakhiri pendudukan di wilayah Palestina. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 29 November 2023. Sebuah video memperlihatkan peristiwa yang mengharumkan saat salah satu pemuda Palestina bebas dari penjara Israel. Ekspresi lega Hamza Mukrabi saat akhirnya dapat menghirap udara bebas terlihat jelas dari wajahnya. Momen penuh haru saat Hamza memeluk erat ibu dan semua anggota keluarganya. Tampak tangis bahagia mereka pecah di sana. Setelah berbulan-bulan ditahan, akhirnya Hamza kini bisa merasakan kembali
kembali kehangatan keluarganya. Diketahui sebelumnya, otoritas Israel membebaskan para sandera yang ditahannya, termasuk Hamzah yang dibebaskan pada Selasa 28 November 2023. Pembebasan ini merupakan upaya hukum yang intensif setelah tekanan dari berbagai pihak. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. ما شاء الله صار شاب. حتى شعر شباب نرد المحلات. الحمد لله على سلامتك. اسمك الاسد حمزه الصائد الاسود. الله يرضى عليك. الحمد لله ان شاء الله كفاره. خلوه تحت يسلم. عبد الشباب دي بنتي وقعت تحتيك ان شاء الله. هذه صديقته هي تحت البنات. محمد ثاني محمد ثاني. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.